Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 23. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Jenderal? Tanya Kapten Kenta. Aku juga tidak tahu, dia menyuruhku untuk mundur dari perang kali ini. Mungkin yang bisa kulakukan hanya berkompromi langsung dengannya, jawab Jenderal William. Kalau begitu, biar aku saja yang akan mengirimkan pesan kepadanya. Aurelia menawarkan diri sebagai utusan penyampai. Pesan, baik, untuk sementara, rahasiakan pembicaraan kita di ruangan ini, jangan sampai bocor keluar. Jika informasi ini bocor, kalian tahu apa yang akan menimpa kalian, ancam Jenderal William. Baik, Jenderal, jawab mereka serempak. Aurelia kembali ke ruangannya lalu mengobati sisa pasukan maupun prajurit lainnya yang terluka karena efek perang. Setelah itu dia bergegas berangkat ke arah benteng pasukan musuh untuk menyampaikan pesan dari Jenderal William. Aurelia tiba di tempat di mana Sahal dan tim pengintai bentrok. Hutan yang semulanya lebat menjadi porak-poranda. Sepertinya hutan itu tidak mampu menahan efek pertarungan mereka. Hal itu tentu wajar saja. Mengingat kekuatan Kapten Kenta saja sudah berada di tingkatan adamantium. Efek yang dihasilkan dari serangannya saja mampu meluluhlantakkan hutan, apalagi serangan yang dikerahkan oleh Sahal. Aurelia mendekat ke sisi luar. Hutan yang berbatasan dengan benteng. Sedikit demi sedikit aura Aurelia dikeluarkan. Jenderal Roger yang sedang berdiskusi bagaimana caranya menangani masalah sebelumnya, kembali memucat ketika aura yang sangat kuat kembali menimpa kemah pertahanan mereka. Aura kali ini masih mampu ditanggungnya, sepertinya musuh masih menahan diri, tidak mengeluarkan auranya secara penuh. Sedikit aura yang dikeluarkan Aurelia saja mampu membuat kebanyakan pasukan merasa tertekan. Sahal mengerutkan kening ketika merasakan aura yang familiar. Apakah mereka kembali lagi? Sepertinya mereka tidak kapok setelah kehancuran sebelumnya, pikir Sahal. Sahal keluar dari asramanya lalu bergegas ke sisi luar benteng. Dia menuju ke sumber aura. Sahal mengerutkan kening ketika merasakan bahwa sumber aura itu berasal dari hutan di mana dia dan pasukan tim pengintai bentrok sebelumnya. Dengan kecepatan tinggi Sahal tiba di pinggiran hutan itu dalam waktu yang singkat. Dia melihat seorang gadis muda yang sangat cantik yang mengenakan pakaian merah dengan bahu terbuka. Dia juga mengenakan topi ala-ala penyihir seperti di film-film. Dengan aura elegan itu mampu memikat siapapun. Lama tidak bertemu, gadis kecil, Sahal hanya tersenyum. Ketika melihat seorang anak kecil yang dulu pernah dia selamatkan, sekarang sudah dewasa. Lama tidak bertemu, Guru, jawab Aurelia. Dia terkejut melihat sosok yang melatihnya dulu masih memiliki perawakan sama seperti dulu ketika dia masih berumur 12 tahun. Aurelia menghilangkan kembali auranya. Sepertinya guru tidak menua sedikit pun, tambahnya. Hahaha, apakah aku masih setampan dulu? Sahal memegang dagu dengan ibu jari dan telunjuknya dan berpose seolah-olah wajahnya adalah lukisan yang sangat indah. Aurelia tertegun. Baru kali ini dia melihat gurunya bercanda dengannya. Sosok Sahal di dalam benak Aurelia adalah seseorang yang dingin, kejam, bengis dan tidak berbelas kasihan. Sosok yang selalu memandang sekelilingnya seperti semut. Sahal merentangkan kedua tangannya. Apakah kamu ingin memelukku? Tanya Sahal dengan pedenya. Aurelia bingung haruskah dia memeluk orang yang paling kejam selama hidupnya, atau dia mengabaikannya. Sahal melihat kegelisahan. Aurelia, tidak perlu terlalu serius. Aku hanya bercanda, Sahal. Menurunkan kedua tangannya dan terkekeh. Maaf guru. Aurelia membungkukkan sedikit badannya. Ada perlu apa kamu sampai memancingku keluar? Apakah kamu juga akan menantangku seperti kelompok sebelumnya? Tanya Sahal. Sepertinya guru memang layak disebut sebagai orang yang paling ditakuti. Aku ingin mengundang guru untuk bertemu dengan pimpinan di markas pusat kami, balas Aurelia sopan. Gadis kecil, sepertinya kamu juga takut padaku ya? Hahaha, Sahal menggoda Aurelia. Seketika badan Aurelia menegang. Dia memang sedikit trauma berhadapan dengan gurunya. Pembantaian yang dilakukan oleh Sahal dia selalu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jangan terlalu tegang, Sahal merebahkan diri di salah satu pohon. Dia mengisyaratkan kepada Aurelia untuk duduk. Kapan kalian tiba di dunia ini? Tanya Sahal. Aurelia perlahan mengendurkan ketegangannya. Dia duduk tidak jauh dari Sahal. Sekitar 5 tahun yang lalu kami sudah kembali, jawab Aurelia. Aku tidak percaya ternyata. Orang-orang dari dunia Eleanor juga kembali.
Aku mengira hanya aku saja yang kembali. Sahal menghela napas. Jujur dia terkejut pada awalnya. Dia bahkan berpikir apakah orang-orang dari dunia lainnya juga kembali. Aurelia terkejut ketika mendengar perkataan Sahal. Meskipun dia sudah beradaptasi kembali dengan bumi, dia masih merindukan dunia Eleanor. Dari perkataan Sahal, dia berpikir bahwa Sahal bukan dari dunia Eleanor tetapi dari dunia lainnya. Guru, bolehkan aku bertanya? Silahkan, apakah guru bukan berasal dari dunia Eleanor? Aurelia memberanikan diri untuk mengkonfirmasi dugaannya. Bukan, jawab Sahal singkat. Lalu dari mana guru berasal? Tanyanya lagi. Aku berasal dari dunia lainnya, ya bisa dibilang dunia di mana para petualang tingkat adamantium hanyalah prajurit biasa, jawab Sahal. Aurelia terkejut. Di dunia Eleanor, petualang dengan tingkat adamantium merupakan sosok yang sangat disegani, bahkan mereka mampu membuat raja atau kaisar dari suatu negeri turun tahta. Dan sekarang gurunya mengatakan kalau di dunianya mereka hanyalah prajurit biasa. Sepertinya kamu tidak mempercayaiku. Tidak, tidak, guru. Aku hanya terkejut mendengar informasi itu. Hahaha, tenang saja aku tidak memarahimu. Apakah kamu tidak marah aku mencelakai tim terkuat kalian? Aurelia bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Meskipun mereka berada di pihak yang sama, dia tidak merasakan hubungan yang erat dengan orang-orang itu. Mereka hanya berasal dari dunia yang sama, hanya sebatas itu. Aurelia menghela napas dan menjawab, tidak guru, lagi pula aku hanyalah tabib. Oh, sepertinya, kemampuanmu sekarang meningkat ya, tanya Sahal sambil memandang Aurelia. Meskipun ditatap oleh gurunya, Aurelia tidak merasakan ketidaknyamanan. Level 10. Sepertinya bakatmu sangat bagus, Sahal mengangguk mantap. Dia benar-benar kagum dengan bakat Aurelia. Aurelia kemudian mulai menceritakan sedikit pengalamannya setelah berpisah dengan Sahal. Tujuan awalnya adalah ingin mengikuti Sahal mengelilingi dunia. Namun, setelah melihat pembantaian yang dilakukan Sahal pada Kekaisaran Talbot, dia mulai memikirkan ulang rencananya. Dia melatih diri hingga mampu menjadi mage dengan level yang sangat tinggi. Bagaimana guru? Apakah guru bersedia untuk bertemu pimpinan kami? Aurelia menanyakan kembali tujuan utamanya. Baiklah, aku tidak keberatan mengunjungi pimpinanmu, Sahal berdiri dan menepuk debu di celananya. Mereka berangkat dengan kecepatan tinggi. Setelah berada jauh dari benteng Kelron, Aurelia mengaktifkan teknik teleportasi untuk menghemat waktunya. Sahal dari awal hanya mengikuti saja apa yang dilakukan oleh Aurelia. Dia mirip seperti orang yang menyewa tour guide. Wus, sirkuit sihir terbentuk di luar kemah Jenderal William. Prajurit yang berjaga di luar kemah mengabari Jenderal bahwa tabib Aurelia sudah kembali. Bab 24. Aurelia menghadap Jenderal William. Jenderal William memandang sosok yang sangat ditakuti di dunia Eleanor. Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis juga berada di dalam ruangan. Mengapa kalian melihatku seperti itu? Tanya Sahal. Awalnya dia mengira kalau dia akan disergap begitu tiba di markas mereka. Para prajurit yang berjaga di luar sepertinya tidak mengetahui bahwa yang mereka sambut adalah orang yang menghancurkan tim yang mereka bangga-banggakan. Mohon maaf atas ketidaksopananku Tuan Black Knight, Jenderal William beserta dua orang lainnya membungkuk hormat kepada Sahal. Silahkan duduk, tambahnya. Sahal duduk di depan Jenderal William. Dia mengangkat salah satu kakinya lalu memandang ke arah Jenderal William dengan penuh minat. Kau sepertinya makin tua, William, Sahal memecah suasana suram di ruangan itu. Sepertinya begitu Tuan, jawab Jenderal William mengangguk. Apa tujuanmu mengirim gadis kecil itu untuk memanggilku kemari? Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis tersedak mendengar Sahal menyebut Aurelia sebagai gadis kecil. Wajah Aurelia memerah, dia malu ketika gurunya memanggilnya gadis kecil di depan orang lain. Mohon maaf atas kelancanganku mengundang Tuan dengan cara yang sedikit kasar. Aku hanya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Tuan terkait kondisi ke depannya. Jenderal William mengabaikan ucapan Sahal yang menyebut Aurelia sebagai gadis kecil. Apakah kamu ingin bertanya, apakah aku akan menghalangi rencana kalian? Jenderal William dan dua lainnya mengerutkan kening. Sahal terlalu mudah menebak apa yang mereka inginkan. Maaf, mungkin aku akan menghambat rencana kalian. Aku sarankan kalian mundur dari perang kali ini. Kedepannya aku tidak akan segan-segan lagi menghabisi kalian jika kalian masih melanjutkan perang ini, jelas Sahal. Wajah Jenderal William memucat. Hal yang paling dia takuti terjadi. Dia bingung bagaimana harus menghadapi Sahal.
Sahal tertawa di dalam hatinya melihat ekspresi kesusahan yang muncul pada Jenderal William. Mengapa kalian menyerang pasukan Canit? Bukankah tanpa berperang pun kalian mampu hidup dengan damai dan menikmati kemewahan hidup? Tanya Sahal. Jenderal William kembali kebingungan apakah dia harus menjawab pertanyaan itu atau tidak. Dia bergelut di dalam pikirannya. Dia takut keputusannya tiba-tiba menyebabkan kerugian besar bagi pasukan mereka. Setelah menghela napas panjang, Jenderal William berkata, aku kurang tahu rencana lengkapnya. Tapi seingat aku ini terkait dengan para raja. Sahal bingung, apa maksud dari raja yang dia sebut? Maksudnya, Jenderal William memandang ke arah Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis. Mereka mengangguk lalu berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Sekarang hanya tersisa Sahal, Aurelia dan Jenderal William saja. Aku mendapatkan instruksi dari atasan untuk memancing para raja. Setelah jeda sejenak Jenderal William menjelaskan instruksi yang dia terima setelah dia kembali ke bumi. Dia sama seperti Sahal, salah satu orang yang menghilang 20 tahun yang lalu. Bedanya dia sudah kembali 10 tahun lebih awal dari Sahal. Para pimpinan mengetahui bahwa dia ditransfer ke dunia lain. Para pemimpin mulailah merekrut orang-orang yang hilang 20 tahun yang lalu dan mengkombinasikan mereka ke dalam tentara. Dengan hadirnya orang-orang ini, kekuatan negara tersebut otomatis akan semakin besar. Namun, sekitar 10 tahun lalu, sesosok perempuan yang mengenakan jaket merah dengan paras yang sangat cantik. Dia mulai memporak-poranda pasukan di beberapa negara. Hal ini membuat geram para pemimpin dunia. Mereka mulai mewaspadai apakah akan ada orang seperti gadis itu yang muncul atau tidak. Itulah sebabnya beberapa negara membentuk persatuan dan menyerang negara sekitar dengan tujuan membuat gadis itu menunjukkan diri. Dari cerita Jenderal William, Sahal menyimpulkan beberapa hal. Dia kesal mendengar alasan perang ini ternyata karena hal sepele. Setelah negara-negara mendapatkan kekuatan dari para pelancong dunia lain, mereka ingin menguasai dunia. Namun, kehadiran gadis itu membuat rencana mereka gagal. Alhasil, mereka membentuk pasukan gabungan yang bertujuan mencari gadis itu dan menghabisinya. Setidaknya itulah yang Sahal pikir. Sahal tertarik dengan gadis yang dimaksud, dia mulai mencocokkan apakah gadis itu berasal dari dunia yang sama dengannya, atau berasal dari dunia lainnya lagi. Terima kasih atas informasinya. Aku akan kembali. Sahal bangkit dari duduknya dan membalikkan badan hendak kembali. Tunggu dulu, Jenderal William menghentikan langkah Sahal. Sahal berbalik dan melihat Jenderal William penuh minat. Apa ada lagi yang kamu inginkan? Bukankah Anda harusnya memberikan suatu jaminan sebagai ganti informasi barusan? Tanya Jenderal William. Dari awal aku tidak pernah mengatakan akan bertukar informasi denganmu, jawab Sahal santai. Wajah Jenderal William menjadi jelek. Dia baru sadar kalau dari awal sampai akhir dia terus dimanipulasi oleh Sahal. Meskipun Sahal sangat kuat, harga dirinya tidak akan membiarkan orang lain mengambil manfaat darinya tanpa membayar apapun. Sejak kapan dia direndahkan seperti ini? Hanya karena Anda sangat kuat bukan berarti Anda bisa bertindak sesuka hati. Ini adalah markas kami, ada banyak petualang tingkat tinggi di sini yang bisa menghadapi Anda, ancam Jenderal William. Kamu mengancamku. Sahal memandang tajam ke arah Jenderal William. Jenderal William menggertakkan giginya. Anda tidak boleh mencampuri urusan kami dengan negara Canit. Tolong mundur dari perang kali ini, pintanya. Maaf aku tidak akan mundur. Aku sekarang menjadi warga negara Canit. Selanjutnya kita akan bertemu kembali sebagai musuh, Sahal melambaikan tangannya tanpa berbalik arah. Jenderal William geram. Dia mencabut pedangnya dan menyerang Sahal dari belakang. Gerakannya sangat cepat. Aurelia yang berada di sampingnya pun tidak bisa melihat gerakan Jenderal William. Tring! Jenderal William melebarkan matanya. Dia sudah mengerahkan seluruh kecepatannya, namun serangannya masih mampu ditepis oleh Sahal. Sahal menangkis pedang panjang Jenderal William dengan belatinya. Dia mendorong Jenderal William dengan kuat. Boom! Jenderal William mundur sejauh 10 meter dan menabrak salah satu pos pengawas. Pos tersebut ambruk setelah ditabrak oleh Jenderal William. Mendengar keributan itu, banyak pasukan yang bersiaga di markas berkumpul di dekat kemah utama dan mengelilingi Sahal dan Jenderal William. Mereka memandang tajam Sahal yang berhadapan dengan jenderal mereka. Jenderal William bangun dan menggenggam erat pedangnya. Dia mulai menyalurkan sihirnya ke dalam pedang. Pedang itu mengeluarkan cahaya merah, bilahnya juga ikut berubah warna menjadi merah.
Jenderal William kembali menyerang Sahal dengan kecepatan penuh. Sahal menepis serangan itu. Dengan belatinya, belati yang dia gunakan meleleh ketika beradu dengan pedang Jenderal William. Sahal melepas gagang pedangnya dan mundur beberapa langkah. Sahal mulai mengeluarkan belati lainnya. Dia mulai serius. Sepertinya sedikit sulit, melawan swordsman level tinggi hanya dengan serangan fisik, pikir Sahal. Tebasan menyilang, ucap Sahal. Tebasan naga api, balas Jenderal William. Kedua bentuk serangan itu saling beradu dan menciptakan riak yang sangat kuat. Bab 25. Boom. Efek serangan itu membuat Sahal mundur beberapa langkah. Sedangkan Jenderal William sendiri mundur sejauh 100 meter. Jenderal William bergetar melihat salah satu jurus terkuatnya tidak mampu melukai lawan di hadapannya ini. Sahal mengernyitkan dahi. Jenderal William sepertinya sudah mencapai tahapan legendaris. Kekuatan petualang tingkat legendaris sangat kuat. Sahal memutuskan untuk membuka salah satu segel kekuatannya agar mampu mengimbangi serangan Jenderal William. Jenderal William mengeratkan pegangannya pada pedang. Physical attack, boost, mana, boost, speed, break level, limit break. Satu persatu cahaya muncul pada tubuh Jenderal William menandakan dia menggunakan kemampuan tingkat tingginya. Garis-garis merah mulai muncul di kulit Jenderal William. Dia mulai merasakan panas yang sangat kuat. Aurelia menggunakan kemampuan pemindahannya. Map APR, ucap Aurelia. Hologram dari peta di mana markas mereka berada muncul di depannya. Search, human. Cahaya kuning mulai terlihat satu persatu seperti titik-titik pada peta. Mark all, tring tring tring. Satu persatu prajurit, merasakan seolah-olah ada yang menyelimuti mereka. Transfer, teriak Aurelia. Semua prajurit menghilang. Dari dalam markas seolah-olah mereka lenyap. Lalu semua prajurit muncul kembali pada jarak hampir 3 kilometer di luar markas. Mereka terkejut melihat sihir aneh itu. Mereka masih merasakan pijakan di markas sebelumnya tetapi sekarang sudah berada di luar markas dalam sekejap mata. Aurelia menyatukan kedua telunjuk dan jari tengahnya, rectangle wall. Cahaya merah berbentuk persegi panjang muncul mengelilingi markas mereka. Rectangle wall, boost. Cahaya itu semakin memerah dan seakan-akan semakin memadat. Aurelia menggunakan lebih dari setengah mananya untuk melakukan banyak hal berturut-turut. Dia benar-benar kelelahan. Tabib Aurelia, gunakan potion milikku, Kapten Kenta menawarkan potion miliknya. Dia melihat sepertinya Aurelia meninggalkan semua potionnya di markas. Terima kasih, Aurelia menghabiskan potion itu dan kembali mempertahankan sihir persegi panjang yang dia gunakan. Boom! Semua prajurit melihat. Penampakan Sahal menabrak gerbang markas dan gerbang itu hancur. Sementara Sahal masih terus terbang mundur. Sahal mulai memperbaiki posisi berdirinya. Sangat kuat. Wuss! Sekelebat bayangan hitam muncul di depan Sahal. Jenderal William mengarahkan tendangannya ke dada Sahal. Sahal menyilangkan lengannya melindungi dadanya. Namun, hal itu tidak mampu mempertahankan posisi Sahal. Sahal kembali terbang mundur sejauh 500 meter. Uhuk, Sahal memuntahkan seteguk darah. Salah satu tangannya patah. Kekuatan penyembuh miliknya bekerja. Semua luka dalamnya menghilang dalam sekejap begitu pula dengan tangannya yang patah. Untung aku tidak menyegel kemampuan penyembuhku, jika tidak sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal pada lenganku, pikir Sahal. Jenderal William kembali bergerak ke arah Sahal. Tebasan pedang secara vertikal mengarah pada Sahal. Sahal merinding melihat kekuatan yang dibawa oleh serangan itu. Dia tidak berencana menangkis serangan itu. Sahal melompat ke samping dengan kekuatan penuh. Duar. Di sisi lain benteng kembali hancur setelah terkena serangan itu. Bajingan, berani sekali dia membuatku kewalahan seperti ini, Sahal mengomel sangat marah. Setelah memantapkan posisi berdirinya, Sahal memejamkan mata. Segel pertama, lepas, ucap Sahal dalam hati. Krak. Suara retakan renyah terdengar. Semua orang mendengar suara retakan aneh. Namun, ekspresi semua orang berubah setelah itu. Tekanan yang sangat kuat menerpa seluruh orang. Sihir pertahanan milik Aurora bahkan bergetar hebat. Retakan-retakan kecil sedikit demi sedikit muncul dan perlahan membesar. Kerahkan seluruh mana kalian. Kita harus mempertahankan sihir ini, teriak Aurora. Semua orang terkejut mendengar suara Aurora yang terlihat panik. Tetapi, mereka tidak tahu bagaimana membantu mempertahankan sihir itu. Duduk bersila. Pejamkan mata kalian. Arahkan tangan kalian ke depan.
Anggap saja seperti kalian menyalurkan mana ke teman kalian. Semua orang mendengarkan. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Gumpalan mana keluar dari telapak tangan semua orang. Conek, ucap Aurora. Wus. Semua mana itu membentuk benang dan terkoneksi dengan sihir Aurora. Semua orang menyalurkan mana mereka sekuat tenaga. Retakan yang semakin membesar itu perlahan menutup. Tetapi, badai tekanan yang sebelumnya sempat mereka rasakan tidak memberikan waktu untuk mereka beristirahat. Kekuatan pemulihan sihir yang berasal dari mana seluruh orang melawan badai tekanan yang berasal dari Sahal. Jenderal William sebelumnya bergerak ke arah Sahal lagi terpental ke belakang setelah menerima badai tekanan efek dari pelepasan segel. Kekuatan Sahal meningkat drastis. Bumi bergetar setelah menerima tekanan dari Sahal. Gempa yang sangat kuat menerjang seluruh pulau bahkan sampai ke daratan utama. Di markas pasukan Canit, seluruh prajurit berlarian panik ketika gempa terjadi. Mereka ketakutan dengan efek dari gempa tersebut. Sepertinya aku masih harus menahan sebagian kekuatanku. Bumi masih belum sanggup beradaptasi dengan kekuatanku, pikir Sahal setelah melihat gempa yang sangat dahsyat ketika segel pertamanya lepas. Sahal melihat Jenderal William yang terbang mundur setelah terkena dampak tekanannya. Dia mengarahkan telunjuk dan jari tengahnya selarah dengan Jenderal William. Serangan berbentuk bulat seukuran kelereng muncul di ujung kedua jari itu dan terus memadat. Serang, wus. Serangan itu bergerak dengan kemampuan tinggi ke arah Jenderal William. Jenderal William yang baru mendarat menegang ketika melihat serangan yang mengarah padanya. Dia memposisikan pedangnya di depan, berencana menahan serangan itu. Serangan Sahal dan pedang Jenderal William beradu. Jenderal William perlahan terdorong mundur efek dari serangan tersebut. Dia mengerahkan semua kemampuannya ditambah dia sudah menembus batas. Namun masih belum mampu menahan serangan kecil dari Sahal. Arg, Jenderal William menggertakkan gigi mempertahankan posisi berdirinya sekuat tenaga. Tetapi dia tetap tidak mampu mempertahankannya, dan dia mendekati pinggiran rectangle wall milik Aurora. Arg, Jenderal William akhirnya berhasil mengubah arah serangan tersebut membentuk sudut setengah siku-siku. Serangan Sahal menabrak ujung atas salah satu sisi pertahanan persegi panjang tersebut dan menghancurkannya. Satu persatu prajurit tumbang dan memuntahkan darah. Mereka tidak kuat menahan dampak dari serangan itu. Aurora juga memuntahkan seteguk darah. Mananya perlahan berkurang. Ditambah dia masih harus mempertahankan sihir pertahanannya. Sahal melihat seluruh anggota musuh yang tumbang satu persatu. Dia sedikit bersimpati dengan orang-orang itu. Sahal memandang Jenderal William. Bagaimana? Apakah kamu ingin melanjutkan? Jenderal William terengah-engah kehabisan napas. Garis-garis merah yang muncul di kulitnya perlahan memudar dan menghilang. Dia kehabisan tenaga. Limit break benar-benar menghabiskan banyak persediaan mananya. Dia harusnya mampu bertahan selama 1 jam lagi. Namun, semua tenaganya terkuras hanya untuk menahan satu serangan dari Sahal. Bruk, lututnya tidak mampu menopang Jenderal William. Dia terjatuh berlutut sambil memandang ke arah Sahal. Aku menyerah, ucapnya. Meskipun dia mampu menggunakan sihir setingkat limit break lainnya bahkan ada sihir terlarang yang sangat kuat. Namun, dia masih tidak yakin mampu mengalahkan Sahal. Belum lagi akan banyak pasukannya yang terbunuh oleh serangannya. Dia tidak ingin menggunakan kemampuan dengan resiko setinggi itu. Bab 26. Aku menyerah. Sahal menarik napas lega. Dia sedikit kesulitan menyerang sambil menahan diri. Sahal berencana menyegel kembali kekuatannya. Dia harus bergegas mencari harta ilahi yang mampu membuat bumi menampung auranya. Sahal memilih beberapa kekuatannya yang terbuka karena pelepasan segel. Dia memilih kemampuan yang membuatnya mampu bersaing dengan para penyihir maupun petualang jika mereka menyerangnya di masa yang akan datang. Sahal memejamkan matanya. Dia mengambil beberapa barang yang ada di ruang penyimpanan miliknya. Sebelumnya dia tidak bisa membukanya karena kekuatannya tersegel dan membuat ruang penyimpanan miliknya juga ikut tersegel. Aku harus mengambil beberapa pedang, tombak, panah dan beberapa senjata lainnya. Terlalu merepotkan bertarung dengan belati yang patah ketika menerima serangan lawan. Selesai memilih barang-barang yang dibutuhkan, Sahal juga mengambil salah satu pedang koleksinya yang berasal dari 12 seris pedang yang pernah dia tempa ketika berada di dunia sebelumnya, yaitu dunia Munira. Di dunia itu, dulu dia pernah iseng menciptakan 12 pedang yang memiliki kekuatan luar biasa.
Dari ke-12 pedang itu hanya 2 pedang saja yang memenuhi kriterianya. Sisanya dia berikan ke sembarang orang yang ditemui ketika dia berjalan-jalan di beberapa dunia lainnya. Ada juga yang dia lempar ke tempat-tempat terlarang yang dia temui. Pedang itu berwarna hitam legam. Jika dilihat sekilas tidak ada yang spesial dari pedang itu. Bentuk dan panjangnya menyerupai katana yang dimiliki oleh salah satu karakter anime yang menjadi slime yang pernah ditontonnya sebelum dia berangkat ke medan perang. Segel pertama. Kunci. Dum. Suara seperti pintu menutup terdengar. Aura dan tekanan yang dirasakan semua orang perlahan menghilang. Aurelia jatuh terengah-engah. Beban berat yang ditanggungnya akhirnya menghilang. Lingkaran sihir yang sangat besar muncul di bawah kaki seluruh pasukan. Instant recovery, ucap Aurelia. Pasukan yang mulanya muntah darah bahkan ada yang terluka parah, merasakan kehangatan. Kekuatan mereka pulih dengan cepat. Aurelia menghembuskan napas berat. Akhirnya dia bisa beristirahat. Kapten Kenta yang telah mendapatkan kembali kekuatannya berjalan ke arah Aurelia. Dia menawarkan potion dan minuman yang ada di ruang penyimpanan miliknya. Aurelia meneguk abis potion dan minuman yang ditawarkan. Raut wajahnya perlahan membaik. Terima kasih. Sama-sama, Rectangle Wall perlahan memudar. Semua pasukan melihat jenderal mereka berlutut sementara Sahal berdiri tegap dengan tangan di dagu seolah-olah sedang memilih sesuatu. Mereka terkejut melihat bahkan jenderal mereka sendiri tidak mampu melawan Sahal. Kengerian mulai muncul di benak mereka. Iblis, dia adalah iblis, ucap semua pasukan di dalam hati mereka. Sahal tersenyum. Dia bahagia. Akhirnya tidak perlu lagi membawa banyak belati. Dengan semua senjata yang dipilih dari penyimpanan asalnya, sudah cukup melawan petualang-petualang yang sangat kuat. Sahal menyimpan semua senjatanya di dalam cincin ruang sederhana yang diambil dari ruang penyimpanan aslinya. Cincin ruang itu dapat dibuka dengan cara memejamkan mata dan berkata buka saja tanpa perlu menggunakan auranya. Sahal berjalan ke arah Jenderal William. Dia berhenti pada jarak 3 meter dari Jenderal William. Kamu sepertinya bertambah kuat. Mengapa kamu menahan diri? Tanyanya. Bahkan meskipun aku menggunakan semuanya, tidak menjamin Anda akan kalah. Hahaha, aku tidak menyangka kamu mengakui semudah itu. Anda juga sepertinya menahan diri ketika menyerangku barusan. Cerdik juga. Baiklah, silahkan mundur dari perang kali ini. Jika tidak aku tidak akan menahan diri. Lain kali, Jenderal William hanya menghela napas. Kali ini dia benar-benar dikalahkan. Sahal tidak menunggu respon dari Jenderal William. Dia berbalik dan bergerak ke arah Aurelia. Aurelia yang berlutut hanya melihat Sahal yang berjalan ke arahnya. Sahal berhenti dan melihat Aurelia, dia berkata, kekuatanmu juga meningkat drastis sepertinya. Sihirmu sudah berada di level 12. Lumayan. Aurelia hanya menunduk pasrah. Dengan kekuatan maksimalnya pun dia masih tidak mampu menahan tekanan yang dikeluarkan Sahal. Sahal mendekat lagi ke Aurelia. Semua pasukan waspada terutama Kapten Kenta yang berada di belakang Aurelia. Meskipun mereka waspada tidak ada seorang pun berani bergerak. Sahal tiba di depan Aurelia. Dia mengeluarkan salah satu potion yang dia ambil dari cincin penyimpanannya dan memberikan pada Aurelia. Aurelia mengambil potion tersebut dan kebingungan melihat Sahal yang seharusnya membencinya karena berada di pihak yang berbeda. Minumlah. Aurelia meminum potion itu. Mananya yang semula hanya tersisa seperempat penuh kembali. Dia terkejut. Dia juga pernah meminum potion yang mengisi ulang mananya secara cepat. Namun, tidak secepat yang dia rasakan sekarang. Semua vitalitasnya kembali. Seperti semula dan bahkan banyak luka dalam lama yang dideritanya menghilang. Dia senang karena tidak perlu beristirahat lagi sembari menunggu mananya pulih. Sahal menepuk kepala Aurelia dan mengusapnya, berusaha lebih keras lagi, kau tidak mengecewakanku, gadis kecil. Kembalilah dan jangan ikut campur lagi dalam perang ini. Sahal kemudian berjalan melewati Aurelia. Dia bergerak kembali ke arah markas aslinya. Aurelia berdiri dan membungkuk, terima kasih. Ayah. Sahal hanya melambaikan tangannya tanpa berbalik. Semua pasukan dari awal hanya menonton tanpa ada yang berani bersuara. Mereka terkejut ketika mendengar Aurelia memanggil Sahal dengan sebutan, ayah. Aurelia dulu memang pernah memanggil Sahal dengan sebutan itu. Semenjak bersama dengan Jenderal William dia mulai mengganti panggilannya dengan kata, Tuan. Kapten Kenta yang tahu cerita Aurelia yang pada masa kecilnya pernah dirawat Sahal hanya melihat saja tanpa berniat memberitahu. Semua pasukan kembali ke markas mereka. Markas yang semulanya dibangun megah, dengan pertahanan tingkat tinggi,
setengahnya hancur sementara sisanya rusak ringan. Jenderal William dengan dipapah Kapten Kenta kembali ke ruangannya. Dia mengatakan akan mengundurkan diri dari perang kali ini. Aurelia juga mengangguk. Dia tidak berencana melawan Sahal. Dia tidak ingin mengalami kejadian seperti barusan sekali lagi. Sementara pasukan negara, Singa Tenggara sibuk dengan pemulihan. Sahal tiba di markas 6 jam kemudian. Dia hampir saja tersesat, lain kali aku sepertinya harus mengambil kemampuan deteksiku. Sahal menyelinap ke dalam benteng lewat jalur belakang dan masuk kembali ke asramanya. Sahal mulai duduk di kasurnya dan memikirkan informasi yang baru saja dia terima. Sahal mulai mengingat-ingat siapa gadis yang mengenakan jubah berwarna merah. Apakah itu dia? Gumam Sahal. Sepertinya aku harus mencari tahu lebih lanjut. Jika itu benar-benar dia, aku harus menemuinya. Sahal memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Bisa saja sosok yang disebutkan itu benar-benar orang yang dipikirkannya. Sosok itu bisa dikatakan sebagai teman lamanya. Tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar. Sahal membuka pintu dan melihat salah satu prajurit menatapnya. Apakah kau tidak mendengar arahan yang disampaikan tadi? Tanya prajurit itu yang bersama Samson Wood. Sahal kebingungan mengenai arahan yang dimaksud. Tidak, jawabnya. Bab 27. Samson menghela napas melihat Sahal yang menggelengkan kepalanya. Jenderal menyuruh kita semua berkumpul di lapangan. Sepertinya akan ada pengumuman besar. Sahal hanya mengangguk. Dia mengikuti Samson menuju ke lapangan tempat di mana biasa para prajurit berkumpul. Sahal berbaris di belakang prajurit lain. Dia melihat sedikit sekali prajurit yang mengikuti arahan. Setelah bertanya pada orang di depannya, Sahal baru tahu kalau pertarungan dia sebelumnya dengan Jenderal William menyebabkan kerusakan bahkan sampai ke daratan utama. Kapal pasukan bantuan yang berada di pelabuhan banyak yang pecah dan tenggelam. Sahal merasa kekuatan yang dimiliki oleh para ahli seni bela diri sangat lemah. Mereka bahkan tidak mampu mengantisipasi tekanan yang diberikan oleh pemilik kekuatan lain. Prajurit itu menjelaskan bahwa hanya kapal saja yang rusak, sedangkan para pasukan bantuan hanya seratusan orang saja yang terluka sementara lainnya tidak terpengaruh. Sahal hanya mengangguk diam. Dia masih berpikir kekuatan pasukan Canit sangat lemah jika berhadapan dengan kekuatan sesungguhnya. Jenderal Roger menyampaikan beberapa arahan. Dia juga memberitahukan kepada seluruh pasukan bahwa pasukan bantuan akan mengalami keterlambatan beberapa hari lagi. Dia menyuruh semua prajurit untuk bersiap dengan kemungkinan terburuk. Sahal bertanya lagi kepada prajurit di depannya. Prajurit itu bernama Long. Dia sudah berada di benteng ini terlebih dahulu sebelum Sahal tiba. Sahal bertanya kemana para prajurit lainnya, mengapa hanya ada beberapa saja. Long menjelaskan bahwa banyak prajurit yang tewas dan terluka parah selama beberapa hari. Sebelumnya, kekuatan utama mereka juga menurun secara signifikan. Banyak juga prajurit yang diam-diam melarikan diri menjauhi benteng. Mereka tidak mampu menahan aura musuh. Sahal mengernyitkan dahi. Dia sedikit paham mengenai mentalitas para prajurit yang lemah. Ditambah banyak dari mereka merupakan generasi kedua dari keluarga kaya. Mereka sudah terbiasa merasakan kenyamanan, itulah sebabnya mereka menjadi pengecut. Semua kerumunan bubar. Setelah mendengar arahan dari Jenderal Roger, mereka kembali dengan wajah penuh kekhawatiran. Baru kali ini mereka merasakan ketakutan yang sangat besar. Padahal di tempat asal mereka, mereka sudah berada di daftar harimau, daftar Garuda, bahkan ada yang berada di daftar naga yang seharusnya memenuhi syarat untuk menjadi instruktur. Mereka hanya menunggu promosi. Namun, setelah merasakan tekanan sebelumnya, banyak yang menyesal menawarkan diri menjadi relawan di garis depan. Sahal kembali ke asramanya. Dia mulai menata kamarnya kembali. Gempa yang dihasilkan oleh pelepasan segelnya membuat banyak barang di kamarnya berjatuhan. Setelah itu dia membuka cincin penyimpanannya. Dia mengeluarkan belati yang diambil dari ruang penyimpanan miliknya. Dia mengganti belati yang dia bawa sebelumnya dengan belati itu. Terlalu beresiko membawa pedang, pikirnya. Sahal hanya menyisakan satu belati yang diberikan oleh markas di pinggangnya. Ditambah belati miliknya, dia hanya membawa 2 belati saja dari yang sebelumnya membawa hampir 10 belati. Sahal keluar dari asrama dan berjalan-jalan di sekitar benteng. Baru kali ini dia menyempatkan diri melihat struktur seluruh benteng. Dia kagum melihat benteng yang mereka dirikan mengikuti gaya benteng pada abad pertengahan. Sahal juga berkenalan dengan beberapa prajurit lainnya yang dia temui di jalan. Meskipun banyak yang tidak meliriknya, Sahal juga tidak terlalu mempedulikannya.
Lagi pula dia hanya ingin mengetahui perkembangan situasi yang terjadi selama beberapa hari belakangan. Banyak pasukan yang berasal dari Kelron asli, sementara yang berasal dari kota metro sepertinya hanya tersisa belasan orang saja. Instruktur Han Chao memanggilnya ke ruangan Jenderal Roger. Sahal berjalan menuju kediaman Jenderal Roger. Prajurit Sahal menghadap Jenderal Roger, sapa Sahal. Duduklah. Instruktur Han Chao yang berdiri di samping Jenderal Roger menyuruh Sahal untuk duduk. Sahal duduk di depan Jenderal Roger dengan santai. Mengapa instruktur dan jenderal memanggilku? Tanya Sahal. Kami hanya ingin bertanya beberapa hal, Jenderal Roger memandangi instruktur Han Chao. Kami ingin menjadikanmu salah satu dari instruktur, apakah kamu bersedia? Maaf, mengapa Anda ingin saya menjadi instruktur? Lagi pula kemampuan saya tidak berada di daftar naga apalagi daftar raja, jelas Sahal. Alasannya, banyak instruktur yang melarikan diri dan kembali secara diam-diam ke daratan utama. Sementara lainnya ada yang terbunuh, ada pula yang terluka parah. Kita kekurangan instruktur dan menurutku kamu cocok menjadi salah satunya, jawab Instruktur Han Chao. Sahal hanya memandangi instruktur itu tanpa menyela. Sedangkan mengenai kekuatanmu yang tidak berada di daftar naga atau daftar raja. Setidaknya kekuatanmu berada setingkat dengan itu bukan? Tambah instruktur Han Chao. Sahal mengangguk mengenai penjelasan itu. Dia tersenyum meremehkan. Berani sekali dia mengatakan kemampuannya setara para ahli di daftar raja. Namun, Sahal tidak berniat membantah penjelasan itu. Berikan aku waktu beberapa hari untuk memutuskannya, jawab Sahal. Jenderal Roger sedikit marah melihat sikap Sahal yang terkesan kurang ajar. Hanya karena dia memiliki kekuatan tinggi bahkan menyelamatkan timnya. Dia tetaplah seorang prajurit dengan pangkat rendah. Jenderal Roger bisa memecatnya kapan saja. Instruktur Han Chao melihat jejak kemarahan Jenderal Roger dan berkata buru-buru, baik, aku akan memberimu waktu sehari untuk memikirkannya. Sahal mengangguk lalu bangkit meninggalkan ruangan itu. Dia tersenyum melihat Jenderal Roger berusaha menahan kemarahannya. Instruktur Han Chao berusaha menenangkan amarah Jenderal Roger. Mereka membutuhkan Sahal untuk mengisi posisi beberapa instruktur yang kosong. Jenderal Roger akhirnya tenang. Dia memberikan instruksi lain untuk mengangkat beberapa prajurit berbakat lainnya sebagai instruktur juga. Meskipun mereka sedikit lemah mereka bisa mengisi jabatan instruktur pengganti. Banyak prajurit yang suka cita ketika mendengar mereka dipanggil untuk menjadi instruktur pengganti. Hanya Sahal saja yang tidak menerima jabatan itu terburu-buru. Dia hanya kembali ke asramanya dan tertidur pulas. Esoknya, Sahal kembali ke ruangan Jenderal Roger. Dia memutuskan menerima jabatan itu. Meskipun dia tidak membutuhkannya, setidaknya itu bisa menjadi pengalih perhatian dan juga mungkin hal itu berguna nantinya ketika dia kembali ke kota metro. Jenderal Roger tersenyum puas melihat Sahal menerima jabatan itu. Dia merasa Sahal hanya berpura-pura sok dengan meminta waktu mempertimbangkan tawaran. Setelah mendengar orang lain juga menerima jabatan itu dia terburu-buru menerima juga. Setidaknya itulah yang dipikirkan Jenderal Roger. Sahal hanya tersenyum menggeleng melihat Jenderal Roger sepertinya salah paham dengan sikapnya. Sahal kembali ke asramanya. Mereka diberikan izin cuti melatih diri selama 3 hari. Jenderal Roger juga mendapat info dari mata-matanya kalau markas musuh diserang, sehingga dia menurunkan kewaspadaannya. Oleh sebab itu, dia memberikan izin cuti selama 3 hari. Sahal senang mendapatkan waktu istirahat tambahan. Pemalas sepertiku sangat menyukai yang namanya liburan. Sahal bergumam tidak jelas. Sahal mulai menghitung, tak terasa sudah 1 bulan lebih dia berada di medan perang. Dia juga mulai menghitung umurnya. Jika menurut kalender sekarang, umurku sepertinya sekitar 32 tahun. Aku sudah tua ternyata, Sahal menggelengkan kepalanya. Cerita bersambung.